Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi hari ini yaitu adalah Al-Qur'an Hadis dengan bab memahami surat Al-Lail. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Lail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن شأيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا ترضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, anak sekalian, kita telah membaca surat Al-Lail. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa surat Al-Lail itu artinya adalah malam, ya. Jadi Al-Lail itu artinya malam. Jumlah ayatnya ada 21. Surat Al-Lail termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Kemudian surat Al-Lail itu diturunkan setelah surat Al-A'la. Ya. Kemudian berdasarkan urutan, surat Al-Lail adalah urutan yang ke-92. Surat Al-Lail itu kenapa kok dinamakan surat Al-Lail? Itu atas dasar pada ayat yang pertama. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul, kenapa kok surat Al-Lail itu diturunkan? Yaitu adalah ketika itu ada seorang sahabat, ya, yang memiliki pohon kurma. Kemudian rantingnya itu dan buahnya itu menjalar sampai keluar pagar rumahnya. Ya, kemudian di sebelah rumahnya itu ada masyarakat atau orang fakir miskin yang memiliki anak yang banyak. Nah, anakku yang dirahmati Allah, ketika buah kurma itu berbuah, ya, kemudian buahnya itu sampai ke ranting yang masuk di area rumahnya orang fakir tadi, itu dia panen, ya. Tetapi ketika buah kurmanya itu jatuh, ya, jatuh dari rantingnya, kemudian ke rumah si fakir miskin, itu diambil oleh anak-anaknya yang fakir miskin tadi, oleh tetangganya tadi. Maka si sahabat tadi itu merampas
ya, merampasnya sampai-sampai yang ada pada mulut anaknya fakir miskin tadi itu sampai juga tidak luput untuk diambil. Nah, dengan sepengetahuan hal itu, orang tua anak fakir miskin tadi itu mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang memiliki pohon kurma yang besar, yang buahnya lebat, kemudian ranting-rantingnya itu sampai keluar dari batas rumahnya, kemudian masuk kepada area rumah kami. Kemudian buah-buah yang jatuh itu diambil sama anak kami. Kemudian yang buah-buah yang masih berada di ranting itu diambil oleh pemiliknya." Nah, wahai Rasulullah, mohon permasalahan ini diselesaikan. Akhirnya Rasulullah SAW berjanji untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pemilik atau sahabat tadi yang memiliki pohon kurma tadi dan bersabda, "Berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjalur ke rumah si fulan, atau rantingnya menjalur ke rumah si fulan tadi. Dan bagianmu sebagai gantinya adalah pohon kurma di surga." Maka si pemilik pohon tadi langsung memberikan pohon kurma yang rantingnya menjalur ke rumahnya si fakir miskin tadi. Nah, itulah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul berkaitan tentang surat Al-Lail. Adapun isi kandungan surat Al-Lail yaitu bahwa sesungguhnya setiap manusia itu berbeda atas usahanya masing-masing, sehingga balasannya nanti pasti akan berbeda. Jadi orang yang suka bersedekah, kemudian yang bertakwa kepada Allah, bahwa pasti nanti akan balasannya sesuatu yang baik, pahala yang baik, yaitu adalah surga Allah kelak ya akhirat. Akan tetapi ketika kita bakhil, pelit, ya, suka mencuri di dunia, maka tentunya balasan nanti yang sukar atau yang sulit yang akan kita terima di akhirat, yaitu adalah neraka. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal kisah asbabun nuzul dalam surat Al-Lail, pantaslah kita berintrospeksi diri bahwa kita haruslah rajin-rajin untuk bersedekah dan membantu tetangga kita kanan kiri jika emang ada yang butuh pertolongan. Tentunya jangan sampai kita berharap balasan di dunia. Biarlah Allah yang akan membalas kita di akhirat kelak, yaitu dengan surganya Allah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.